Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwahyuni, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Peserta mata kuliah Metode Penelitian Kualitatif tahun 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 3 pembahasan. Yang pertama yaitu mengenai analisis framing, analisis naratif, dan analisis semiotika. Analisis framing. Analisis framing merupakan sebuah metode yang dikategorikan dalam paradigma interpretif yang menggunakan teks sebagai data utama. Analisis framing sering dipakai untuk melihat bagaimana media mengkonstruksi realitas. Analisis framing juga dipakai untuk melihat bagaimana peristiwa dipahami dan dibingkai oleh media. Pada dasarnya, framing adalah metode untuk melihat cara bercerita atau storytelling media mengenai peristiwa yang terjadi. Analisis framing secara sederhana dapat digambarkan sebagai analisis untuk mengetahui bagaimana realitas dari peristiwa, aktor, kelompok, atau apa saja yang telah dibingkai oleh media. Model-model analisis framing. Yang pertama yaitu dari Robert. Menurut Robert, framing dikonsepkan untuk menggambarkan proses seleksi serta menonjolkan aspek tertentu dari sebuah realitas yang ada. Kata penonjolan itu sendiri dapat didefinisikan untuk membuat informasi lebih terlihat jelas, lebih bermakna, atau lebih mudah diingat oleh khalayak. Model framing dari Robert menganalisis berdasarkan 4 hal. Yang pertama yaitu defines problem, yaitu bagaimana suatu peristiwa atau isu itu dilihat, sebagai apa, atau sebagai masalah apa. Yang kedua yaitu diagnose kasus. Peristiwa ini dilihat disebabkan oleh apa yang dianggap sebagai penyebab dari suatu masalah, siapa aktor yang dianggap sebagai penyebab masalah. Yang ketiga yaitu make moral judgment. Nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah, nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi atau mendelegitimasi suatu tindakan. Yang keempat yaitu treatment recommendation. Penjelasan apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah, jalan apa yang ditawarkan dan harus ditempuh untuk mengatasi masalah. Yang kedua yaitu model menurut Jongdang, Pan, dan Geral-Kosicki. Menurut Jongdang dan Geral, framing adalah sebuah kerangka kerja teoris yang menguraikan proses framing dalam komunikasi. Model ini digunakan untuk memahami bagaimana media massa dan komunikator memilih, mengorganisir, dan menyajikan cerita atau isu kepada audiens dengan menggunakan bingkai atau framing tertentu. Model Jongdang dan Geral berasumsi bahwa setiap berita mempunyai frame yang berfungsi sebagai pusat dari organisasi ide. Perangkat ini dapat dipretasikan ke dalam 4 struktur besar. Yang pertama yaitu sintaksis framing yang berfungsi untuk membantu memperkuat dan mengarahkan perhatian pada aspek-aspek tertentu dari cerita atau isu yang disajikan. Yang kedua yaitu script framing, serangkaian struktur atau panduan dalam membantu komunikator untuk menyampaikan pesan secara konsisten dengan frame yang diinginkan. Yang ketiga yaitu perspektif framing, mengacu pada sudut pandang, nilai, atau ideologi yang mendasari pemilihan dan penyajian frame. Yang keempat yaitu pengaruh framing, merujuk pada dampak yang dihasilkan oleh framing terhadap persepsi, penilaian, sikap, dan tindakan audiens. Yang ketiga yaitu model dari Gamson dan Modigliani. Model dari Gamson dan Modigliani membagi menjadi 2 perangkat besar. Yang pertama yaitu framing device, merupakan perangkat yang memiliki hubungan langsung dengan ide sentral
atau bingkai yang ditekankan dalam suatu teks berita. Framing device juga berfungsi untuk mengarahkan bagaimana cara melihat suatu isu. Yang kedua yaitu reasoning device, yaitu perangkat penalaran yang memiliki hubungan dengan kohesi dan koherensi dari teks tersebut, sehingga mampu merujuk kepada gagasan tertentu dan ditandai oleh dasar pemikiran tertentu, alasan tertentu, dan sebagainya. Masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu analisis naratif. Penelitian naratif adalah metode riset yang menceritakan sebuah cerita tentang individu atau kelompok mengenai kehidupannya dalam bentuk lisan maupun tulisan. Analisis naratif adalah pendekatan yang digunakan untuk mempelajari, memahami, dan menginterpretasikan elemen-elemen dalam sebuah cerita atau narasi. Manfaat dari menganalisis naratif yaitu ada 5. Yang pertama yaitu pemahaman yang mendalam tentang cerita. Yang kedua yaitu pengungkapan makna dan pesan. Yang ketiga yaitu pengembangan keterampilan analitis. Yang keempat yaitu peningkatan apresiasi seni dan sastra. Dan yang terakhir yaitu penerapan dalam berbagai bidang. Jenis-jenis penelitian naratif. Menurut Paul King, ada 2 pendekatan yang bisa diambil, yaitu pendekatan analisis narasi dan analisis naratif. Analisis narasi adalah sebuah paradigma dengan cara berpikir untuk membuat deskripsi tema yang tertulis dalam cerita atau taksonomi. Sedangkan analisis naratif adalah sebuah paradigma dengan mengumpulkan deskripsi peristiwa atau kejadian dan kemudian menyusunnya menjadi cerita dengan menggunakan alur cerita. Karakteristik kunci penelitian narasi. Yang pertama yaitu penelitian narasi berfungsi pada pengalaman individu dan kronologi mereka. Yang kedua yaitu penelitian narasi menggunakan teknik restoring untuk membangun account narasi berdasarkan data yang dikumpulkan melalui wawancara. Yang ketiga yaitu penelitian narasi menghubungkan konteks dan tempat dalam cerita. Dan yang keempat yaitu membangun narasi selalu melibatkan dan menanggapi pertanyaan. Masuk ke pembahasan yang terakhir yaitu analisis semiotika. Menurut Littlejohn tahun 2009 halaman 53 dalam bukunya Theories of Human Communication edisi 9, semiotik bertujuan untuk mengetahui makna-makna yang terkandung dalam sebuah tanda atau menafsirkan makna tersebut sehingga diketahui bagaimana komunikator mengkonstruksikan pesan tersebut. Selain itu, semiotika merupakan teknik analisis data kualitatif yang bertujuan untuk menemukan atau menganalisis simbol atau tanda dalam teks dengan sistematis, yang terdiri atas sekumpulan teori tentang bagaimana tanda-tanda itu dipresentasikan dalam bentuk benda, ide, keadaan, situasi, perasaan, kondisi, di luar tanda-tanda itu sendiri. Tokoh-tokoh semiotika. Yang pertama yaitu Ferdinand de Saussure. Menurut Ferdinand, semiotika adalah kajian yang membahas tentang tanda dalam kehidupan sosial dan hukum yang mengaturnya. Ferdinand membagi konsep semiotikanya menjadi 4 konsep. Yang pertama yaitu signifikan dan signifying, hal-hal yang dapat diterima oleh pemikiran seperti gambaran visual asli dari objek, sedangkan makna yang kita pikirkan setelah kita menerima sebuah tanda. Yang kedua yaitu parole dan launch. Parole adalah tindakan yang dilakukan secara individual dari kemauan dan kecerdasan berpikir, sedangkan laus adalah pengetahuan yang dimiliki masyarakat akan suatu hal tertentu. Yang ketiga yaitu sinkronik dan diakronik.
Sinkronik yaitu penjelasan tentang kondisi tertentu yang berhubungan dengan suatu masa, sedangkan diakronik adalah penjelasan tentang perkembangan setelah suatu hal itu terjadi di suatu masa tertentu. Yang kedua yaitu ada tokoh semiotik Charles Sander Peirce. Konsep semiotika Charles ialah tanda berkaitan erat dengan logika. Logika digunakan manusia untuk bernalar melalui tanda-tanda yang muncul di sekitarnya. Tanda mampu menghubungkan pikiran antara satu orang dengan orang lain. Charles membagi tanda atas 3 hal untuk memberikan makna pada suatu objek. Yang pertama yaitu icon, yaitu gambaran visual yang dimiliki kemiripan antara bentuk tanda dan objek yang dituju. Yang kedua yaitu indeks, tanda yang merujuk atau mengisyaratkan suatu objek tertentu. Hubungan dari tanda dengan petanda bersifat sebab akibat dan mengacu pada fakta yang ada. Yang terakhir yaitu simbol, tanda yang merujuk pada hubungan tanda dan petanda yang alamiah. Cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.